Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustadz. Kali ini kita akan belajar matematika tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan. Sebelum kita ke materi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya kalian harus hafal perkalian dan hafal bilangan prima ya. Nah, bagi kalian yang belum hafal perkalian, kalian bisa menghafalkannya. Untuk bilangan prima, itu dimulai dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, mari kita langsung ke materi. Nah, ini Ustadz punya contoh soal, yaitu 5/8 ditambah dengan 6/9. Kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, mari kita belajar bersama-sama mencari penjumlahan pecahan. Untuk penjumlahan pecahan berarti kalian harus menyamakan penyebut dulu dengan cara menentukan KPK. Ada banyak cara menentukan KPK. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, kita menentukan KPK dengan cara pertama yaitu kelipatan. Yang kita cari adalah kelipatan dari penyebutnya. Penyebutnya adalah 8 dan 9. Kelipatan itu adalah hasil kali ya. Jadi kalau kelipatan 8 maka sama dengan perkalian 8. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kelipatan 9 maka hasilnya juga perkalian 9. Nah, seperti ini nih ya. Itulah sebabnya kenapa Ustadz bilang kalian harus hafal perkalian terlebih dahulu agar mengerjakannya jadi lebih mudah. Setelah masing-masing kelipatan ketemu, maka tugas kalian adalah mencari angka yang sama dari masing-masing kelipatan. Nah, tinggal dicari saja. Untuk ini kita ketemu yang sama adalah 72. Maka KPK-nya adalah 72. KPK dari 8 dan 9 adalah 72. Nah, itu tadi cara yang pertama. Berikutnya kita ke cara yang kedua melalui pohon faktor. Kita menentukan faktor 8 dan 9 terlebih dahulu ya. Kita menggunakan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. Contohnya 8. Nah, 8 itu bilangan genap yang bisa dibagi 2. Maka 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 juga bukan bilangan prima, maka masih bisa lagi dibagi dengan 2 dan 2. Maka faktor dari 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Jika kalian bingung, kalian bisa mengulangnya lagi ya. Oke, kita lanjut mencari faktor 9. 9 itu merupakan bilangan ganjil ya. Jadi tidak bisa dibagi 2. Maka langsung kita bagi dengan bilangan prima setelahnya 2 yaitu 3. Maka 9 kita bagi dengan 3 ya. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, jadi faktor dari 9 adalah 3 dikali 3, atau bisa kita tulis 3 pangkat 2. Sampai sini bisa mengerti? Nah, untuk menentukan KPK dengan pohon faktor ada syarat-syaratnya. Mari kita perhatikan. Syarat menentukan KPK yaitu yang pertama mencari bilangan yang sama. Utamakan pangkat yang terbesar. Jadi salah satu saja ya yang diambil, jangan semuanya. Misalnya ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Maka yang diambil adalah 2 pangkat 3. Nah, yang kedua, jika tidak ada bilangan yang sama, maka ditulis semua bilangan tersebut. Misalnya seperti ini nih, terdapat bilangan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 5. Maka KPK-nya kita kalikan semua. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikalikan 5. Nah, jadi kita cari ini. 2 ada temannya tidak? Tidak ada, maka kita tulis saja 2 pangkat 3. Nah, untuk 3 ada temannya apa tidak? Tidak ada juga. Maka kita kalikan lagi. Dikalikan 3 pangkat 2. Untuk 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Dan 3 pangkat 2 hasilnya 9. 8 kali 9 hasilnya adalah 72. Nah, KPK-nya maka ketemu 72. Nah, kira-kira sama enggak dengan cara yang pertama tadi? Sama bukan hasilnya? Nah, ini adalah cara kedua menggunakan pohon faktor. Baik, kita lanjut ke cara ketiga, yaitu
Langkah pertama kita buat garis-garis terlebih dahulu. Nah, buat angka 8 dan 9 di atas situ. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Nah, ini 2 ya. 2 kenapa? Karena ada bilangan genap di sana. Contohnya adalah 8 dibagi 2 hasilnya 4. Untuk 9 tidak bisa dibagi, maka tetap saja ditulis 9. 4 bisa dibagi 2, maka ditulis hasilnya di bawahnya. 4 bagi 2 sama dengan 2. 9 tidak bisa, maka tulis saja 9. 2 dibagi 2 lagi, hasilnya 1. 9 yang tetap tidak bisa dibagi. Kemudian kita cari yang 9. 9 itu bisa dibagi dengan bilangan 3. Maka 9 dibagi 3 hasilnya 3. Dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka kita menentukan KPK-nya dengan cara seperti ini. Yang sebelah sini yang saya kotai ini, nah ini adalah KPK-nya ya. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, jika kalian hitung totalnya adalah 72. Nah, sama tidak dari ketiga cara tersebut? Nah, ini kalian tinggal memilih saja mana cara yang menurut kalian paling mudah. Setelah menemukan KPK-nya, maka kita kembali ke soal yang pertama, yaitu 5/8 ditambah 6/9. Nah, KPK-nya kita tulis di bawahnya ya. Jadi kita garis sama semua, kita tulis 72 semua seperti ini ya. Nah, 72 kita bagi dengan 8. Hasilnya kita kalikan dengan 5. Nah, untuk hasilnya kita tulis di atasnya 72 yang pertama. 72 bagi 8 kali 5. Hasilnya adalah 45. Jadi bukan angka yang pertama ya. Untuk yang berikutnya caranya sama. 72 dibagi 9 dikalikan 6. 72 dibagi 9 kali 6 hasilnya adalah 48. Nah, setelah penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkannya saja. Yang dijumlahkannya hanya atasnya ya, pembilangnya ya. Nah, maka akan ketemu hasilnya seperti itu. Nah, itu pecahannya Ustadz jadikan pecahan campuran ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jika ada kesulitan, kalian bisa mengulang video, bertanya pada orang tua atau kakak, dan bisa tanya ke Ustadz ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.